Sudah ya. Nggih nggih nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya teruskan ya, ini kan saya sudah terlanjur berapi-api ketularan Gus Soleh ini ya. Ini banteng dari Banten ini ya. Nah, jadi Pancasila itu lahir gitu ya. Lahir dulu, setelah itu dirumuskan dan Bung Karno berinisiatif membentuk namanya panitia kecil. Dan panitia kecil itu ya kalau bahasa sekarang itu, di luar struktur BPK. Nah itulah kemudian kalau besar maka merumuskan Pancasila itu sulit. Karena itulah dibentuk panitia kecil yang bernama Panitia 8. Setelah Panitia 8, maka dibentuk lagilah Panitia 9 sampai menghasilkan namanya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Sampai di sini, ini adalah kelahiran Pancasila. Kemudian di dalam sidang BPUPK ya, itu ya ada juga yang menyebutkan di dalam sejarah itu, di dalam pertemuan informal, maka saudara pendiri bangsa dari Indonesia Timur itu meminta supaya 7 kata di dalam ketuhanan itu diganti. Nah, disinilah kemudian apa itu dialog musyawarah mufakat itu demikian bagusnya sehingga argumen dari sang legend yaitu Bung Hatta diterima oleh Bung Karno dan diterima oleh Panitia 9. Di dalamnya ada A.A. Maramis. Nah, disinilah kemudian terumus dengan bagus Pancasila seperti yang sekarang ini. Jadi Pancasila yang sekarang ini kemudian dipatri, dikuatkan. Tadi Gus Soleh itu ya. Dikuatkan siapa? Dikuatkan melalui 3 hari 3 malam. Tafakur riyadhahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau puasa 3 hari 3 malam. Beliau menghatamkan Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam surah At-Taubah dibaca 345 kali. Istikharah 3 hari 3 malam. Dalam kedekatannya kepada Allah kita tahu Syekhona yang paling hebat ini, yang sangat hebat ini. Termasuk beliau yang mencetuskan fatwa jihad, revolusi, mengganyang tentara sekutu di Surabaya sehingga ada 10 November 45. Dari sinilah bukan pemikiran Bung Karno semata, tapi ini adalah pemikiran dari seluruh anggota BPUPKI ya atau BPUPK Panitia 8 dan mengerucut Panitia 9 dan jadilah rumusan Pancasila seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, siapa yang merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan negara Republik Indonesia, membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang seperti ini, gelora seperti ini harus ditularkan terus-menerus pada generasi. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ada distorsi Pancasila. Bukan. Tetapi yang terjadi adalah adanya kelonggaran bagi anak-anak kita. Kenapa 84% anak-anak SMA mengatakan bahwa Pancasila itu bisa diganti? Karena selama 2 tahun anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan moral Pancasila. Yang baik bagi kami, mohon maaf, Bung Karno bukan orang suci seperti Rasulullah Muhammad SAW. Soeharto bukan orang suci seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Ali saja tidak sebanding. Tetapi kita harus ingat bahwa seluruh pemimpin kita, mulai dari Bung Karno sampai Joko Widodo, itu semua punya peran-peran yang mulia, punya peran-peran yang baik, punya peran-peran yang bijaksana. Jika ada kekurangannya wajar. Karena apa? Karena kepemimpinan Rasulullah yang paling fundamental, yang paling legendaris, yang paling mulia tertinggi. Rasulullah juga tidak berhak untuk mengimankan trio Abu, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan menjelang usia tuanya beliau masuk Islam.
Dari sini, maka kalau kita ingin Indonesia itu beradab, Indonesia itu merdeka, mandiri, secara ekonomi mandiri di bidang kedaulatan dan mandiri di bidang budaya, maka memang Gus ini mohon maaf, ya saudara-saudaraku, saya mengatakan bahwa kita harus meninggalkan demokrasi. Kita harus meninggalkan demokrasi. Kita harus meninggalkan demokrasi. Kalau begitu apa? Indonesia didirikan bukan dengan demokrasi, tapi Indonesia didirikan dengan hikmatokrasi. Dan hikmatokrasi ini adalah cita-cita dari Bung Karno, tetapi yang membuat, maaf Gus ya, yang membuat saya. Tetapi ide dasarnya itu dari Bung Karno. Di mana ide dasar itu? Saya sebut dengan the grand theory, doktrin Indonesia, sosialistika Indonesia. Kalau sempat nanti bisa dibaca. Bung Karno, penggali Pancasila. Bung Karno, pencetus demokrasi terpimpin. Bung Karno, penemu golongan karya. Ini cita-cita Bung Karno untuk mewujudkan negara Indonesia yang paripurna ini belum selesai. Di mana belum selesainya menerapkan proses berbangsa, bernegara, menerapkan Pancasila itu tidak akan pernah selesai. Siapapun pemimpinnya. Tidak pernah selesai. Karena itulah harus gayung bersambut. Harus senantiasa terus bergulir. Ya. Terus bergulir antar generasi. Ya. Di mana saya mendapatkan Bung Karno penggali Pancasila, pencetus demokrasi, pemimpin, penemu golongan karya. Di buku belakang saya ini ada amanat penderitaan rakyat. Ada 2 jilid. Di jilid pertama, halaman 2491 dan 2492 tentang doktrin Indonesia. Menurut saya doktrin ini belum selesai. Ya. Apa cita-cita Bung Karno ke depan? Seperti Julian Bilo dalam Golkar Functional Group Politik in Indonesia. Terbit dari CSIS tahun 1983. Di situ dikatakan bahwa dalam sistem politik dalam Bung Karno adalah golongan karya. Jadi golongan karya bukan yang sekarang ini, tapi golongan karya yang ingin dibangun oleh Bung Karno adalah 7 golongan kekaryaan atau 7 golongan fungsional. Sudah saya unggah periodik di dalam kanal Hikmah. Halo Gus, bisa mendengar suara saya masih? Iya, kedengaran Kiai. Tadi agak Oke. berhenti sejenak. Mangga Bukan agak dilanjut. berhenti. Ini langsung mati tadi. Waduh. Internetnya mati. Mangga Kiai dilanjut. Mangga. Geng. Nah, jadi kami membangun, ya kami bukan membangun pergerakan. Karena kami adalah akademisi atau ilmuwan. Ya. Karena itu kami membangun teori. Jadi kalau sahabat-sahabat kami yang ada di sini, saudara-saudara kami yang ada di agama cinta, melakukan pergerakan itu adalah kewajiban dan hak panjenengan. Tetapi izinkan kami untuk membangun teori. Kenapa? Karena landasan teori yang kami ambil itu adalah landasan yang berdasar Pancasila. Jadi bukan landasan berdasar khilafah. Kenapa? Karena khilafah itu dalam Sahih Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud sudah selesai 30 tahun. Jadi hanya rentang 30 tahun selesai khilafah. Saya lebih meyakini dan amat sangat meyakini sabda Rasulullah Muhammad SAW dibanding dengan 1.000, 100, 200.000, 1 miliar tafsir yang diberikan oleh manusia. Karena tafsir yang paling otentik dari
Al-Quran menurut kami, keyakinan kami adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekaligus menjawab dari Gus Saleh tadi bahwa khilafah hanya 30 tahun dan saya yakin Gus Saleh pendekar dari Banten ini sangat hafal dengan hadis ini ya. Jadi selesai. Kalau begitu apa? Kita tinggal bagaimana menerapkan Pancasila. Bagaimana mewujudkan Pancasila. Karena itulah kami tawarkan sistem bukan demokrasi, tetapi kami tawarkan secara teoritik adalah sistem hikmatokrasi. Di mana hikmat itu, ini kalau di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 13 begitu ya, dan seterusnya begitu ya. Kalau di dalam Al-Quran kedua ayat 269, maka Allah menganugerahkan hikmah. Kalau di Raja-Raja itu, kepada Salomo. Seperti butiran pasir yang tak terhitung di tepi pantai. Al-Baqarah 269, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah, itulah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas, dalam, dan futuristik. Dan founding fathers and mothers kita. Karena tanpa mothers, Gus, maka fathers tidak ada apa-apanya. Gitu ya Pak Jani. Jadi tanpa mothers, fathers tidak ada apa-apanya. Founding father and mother kita itu sangat luhur budi. Di BPUPK, Bung Karno adalah pendiri PNI, tetapi tidak atas nama PNI. Kiai Haji Agus Salim dan seterusnya tidak atas nama partainya, tidak atas nama suku bangsanya, tetapi atas nama bangsanya. Sehingga di dalam dialog yang ada di dalam BPUPK itu, di BPUPK ditanyakan apakah kita berbicara ini sudah sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Demikian mulianya. Sehingga tawaran kami, hikmatokrasi itu ada 7 partai. Ini lupa tidak saya kirim pada ini Gus Sekjen ini ya. Mestinya saya kirim supaya apa? Supaya nantinya itu bisa ditayangkan. Cuman agak terlambat ya, saya baca saja ini ya. Jadi apa itu, karena ini ada gangguan internet biasa ini ya. Jadi hikmatokrasi itu kalau dalam pemikiran Bung Karno ini yang sudah kami inovasi, kami perbarui begitu ya dalam penamaan, tapi penggolongannya itu esensinya mengikuti pola pikir Bung Karno. Tetapi sistemnya nanti kita bangun. Dan saya bersyukur jika panjenengan hadir di dalam kanal Hikmatologi, karena di sana selalu, insya Allah selalu kami angkat. Jadi partai yang pertama, Partai Rohaniawan Indonesia. Seluruh pemuka agama benderanya satu, Gus. Jadi Gus Soleh nanti sama Bante, sama Bedanda, sama Biksu, sama pendeta, sama Tuan Guru, dan seterusnya. Benderanya satu. Kemudian yang kedua adalah Partai Tani Indonesia. Seluruh petani benderanya satu. Partai Dagang Indonesia. Seluruh pedagang. Mulai dari pedagang kecil sampai dengan konglomerat benderanya cuma satu. Seluruh. Kemudian yang keempat adalah Partai Jasa Indonesia. Jasa apapun. Ojek, ojol, dan sebagainya. Ya, termasuk notariat dan seterusnya. Ada di dalam Partai Jasa Indonesia. Kemudian yang kelima, Partai Guru Indonesia. Semua pakai Indonesia. PGI, Partai Guru Indonesia, mulai dari guru PAUD sampai guru besar di perguruan tinggi. Semuanya ada di dalam satu barisan, satu bendera. Kemudian yang keenam, Partai Pekerja Indonesia. Apapun pekerjaannya. Saudara kita buruh tani sampai dengan pekerja apapun. Jangan sampai ada partai buruh, tidak. Tapi pekerja, karena buruh itu konotasinya zaman Belanda sangat jelek sekali. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah Partai Aparatur Indonesia. Ini khusus Partai Aparatur Indonesia tidak ikut di dalam pemilu, tetapi langsung ditunjuk
atas dasar surat keputusan dari atasan. Jadi ada TNI, ya, kemudian ada polisi, dan seluruh aparatur negara itu ada di dalam partai aparatur negara. Ini cita-cita Bung Karno yang belum selesai. Dan kami berusaha membangun dari kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang yang kami cintai ini untuk membangkitkan kembali gelora revolusinya Bung Karno ini. Karena revolusi tidak pernah berhenti. Terbukti bahwa Gus Soleh itu tiap hari bersahadat. Sahadat itu adalah bentuk revolusi bagi orang yang mengatakan ishadu bi anna muslimun. Saya adalah orang yang berpasrah diri. Buktinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi di akhir sholat itu diajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah bermakna keselamatan. Karena keadilan tanpa hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa mustahil. Keadilan tanpa persatuan mustahil, keadilan tanpa keadaban mustahil, dan keadilan tanpa ridho Tuhan, maka menyalahi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Didorong oleh keinginan luhur, maka dicapailah Indonesia merdeka. Kita merdeka itu berkat rahmat Allah. Begitu tawaduknya, begitu rendah hatinya para pendiri bangsa ini. Sehingga kalau kita sekarang masih mempersoalkan tanggal lahir Pancasila, sungguh kita ini tidak pandai bersyukur, tidak mampu bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena itulah, saudara-saudara yang kami cintai, agama cinta, dan saudara sebangsa setanah air, kami justru memimpikan hikmatokrasi itu. Nanti ketika hikmatokrasi itu betul-betul diterapkan, maka kampanye politik itu di masjid, di gereja, di pura, di kelenteng, di vihara. Kenapa? Karena tidak debat, tidak adu argumentasi, tetapi menyampaikan rencana strategis, program, sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Sebab apa? Visi Indonesia sudah jelas. Dan itu harus ditangkap oleh seluruh presiden atau calon presiden tahun 2024. Siapapun mereka. Visi dari Indonesia yakni kita sangat sederhanakan. Penjajahan harus disirnakan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Itu adalah paragraf pertama, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa misinya? Misinya tetap. Misi itu bukan dibuat oleh manusia. Artinya bukan calon presiden yang membuat, tetapi yang membuat visi dan misi Indonesia itu adalah para pendiri bangsa. Di mana itu? Alinea keempat. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa sampai seterusnya berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah visi misi bangsa kita. Sehingga mulai dari calon presiden sampai calon ketua RT, semua misi dan visinya sama. Karena visi dan misinya sama, maka tidak akan timbul konflik of interest. Kemudian saling maki, katanya Gus Soleh. Saling mencaci, saling meruntuhkan, saling menjatuhkan. Tidak demikian. Saling pamer prestasi, tidak demikian. Ya, kalau pamer prestasi itu tidak mengikuti pada ketuhanan yang Maha Esa. Di mana qul huwallahu ahad itu maknanya kita harus ikhlas bahwa Allah lah penentu segalanya. Kemudian kita dengan basmalah, maka the great Superman teori yang kami sampaikan adalah Ar-Rahman. Di mana kita harus menebarkan kasih sayang meskipun kita beda dalam pilihan calon presiden dan wakil presiden.
solusi ke depan yang kami tawarkan, calon presiden dan wakil presiden itu ketika kampanye diikuti oleh calon atau bakal calon menteri. Karena apa? Supaya tidak ada tebak-tebakan. Seperti membeli kucing di dalam karung di kegelapan malam, hujan dan halilintar menyambar. Banjir mengiringi. Tidak demikian. Tapi capres dan cawapres yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang bisa diwujudkan cita-citanya Bung Karno dengan politik atau partai politik berbasis profesi. Karena jika Pak Joni Latuheru ini profesinya pendakwah, maka jadi satu dengan saudara-saudara kita yang pendeta, yang biksu, yang bikuni, yang bante, semuanya. Wah, ini Mr. Jim ini kemarin WA saya ini. Ya, Mr. Jim ya. Ya. Nah, saya ini kebawa semangat ya. Ini sebetulnya jadi rangkaian teori saya ini sudah saya tulis menjadi bentuk syair yang saya sebut sabdana. Itu sudah ada hampir 17.500. Ya ini Gus Soleh nanti harus bisa ini. Wah, ini harus dibeli, ini harus dibeli. Untuk menyebarkan apa? Menyebarkan cita rasa Pancasila, Gus Soleh. Menyebarkan pesona Pancasila. Pancasila jangan ada di bumi Indonesia saja, tapi Pancasila harus mendunia. Karena semua nilai yang ada di dalam Pancasila itu mulai dari sila 1 sampai ke 5 ada di dada seluruh anak manusia. Kalaupun ada negara yang mungkin mayoritas ateis, tetapi di sana ada manusia bertuhan. Dan orang yang ateis pun itu masih punya nilai kemanusiaan. Orang yang paling sekuleris pun masih punya keberadaban. Orang yang paling sangat senang pada duniawi pun, hedonisme, pasti ingin dirinya diperlakukan dengan adil. Dan setiap hikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka Allah akan meridhoinya. Tetapi ketika hikmat itu kepada partai politik, ketika hikmat itu kepada dunia, ketika hikmat itu kepada Tuhan, maka dalam Alkitab dikatakan itulah dosa. Dan dosa itu seperti apa ya Rasulullah? Dosa itu adalah ketika hatimu merasa gelisah, ketika hatimu merasa resah, ketika hatimu merasa tidak tenang. Dan kita tenang di agama cinta, mudah-mudahan posting, share yang ada di agama cinta adalah posting dan share yang selalu menggairahkan. Saya sekedar mengulangi bahwa bercinta bukan segalanya, tetapi segalanya selalu diawali dengan cinta. Terima kasih. Luar biasa ya kata akhirnya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Gus Indarwanto, luar biasa. Ada satu hal yang sangat seksi dalam pemaparan tadi, satu hikmatokrasi. Nanti kita akan perdalam dan dengar kesimpulannya dari Pak Dodi Lukas yang akan menyimpulkan. Kemudian cukup menarik, ada 7 partai dari mulai partai rohaniawan sampai dengan partai aparatur. Itu nanti saya yakin itu nanti menjadi semua masuk PT itu ya Gus ya. Karena sudah terkanal-kanal sesuai dengan profesinya. Profesi kita apa, langsung sudah ada kanal-kanal partainya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Baik, terima kasih luar biasa sekali paparan dari Gus Indarwanto tadi. Semoga akan menjadi berkah pengetahuan yang luar biasa di hari peringatan Pancasila ini. Meskipun ada yang tadi perlu kita diskusikan soal sejarah hari lahir dari Pancasila itu sendiri. Baik, kita sudah sampai ke sesi ketiga, yaitu tanya jawab, yang nanti silakan para peserta untuk bertanya langsung kepada salah satu narasumber
mohon singkat saja pertanyaannya agar kita bisa mendapat jawaban yang komprehensif. Baik, kita akan segera buka sesi ketiga, yaitu tanya jawab peserta. Silakan. Oke, Sir James, silakan. Sudah. Oh ya, terima kasih Pak Joni. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lupa salam saya ucapkan sama sekali Hari Pancasila ke-78 tahun 2023 ini membangun gotong royong membangun peradaban dan kesetaraan dunia. Kalau temanya itu saja, mungkin ini tidak ke arah pertanyaan nitip saja. Kalau bukan kita yang menjaga Pancasila, lalu siapa lagi? Jangan, karena ini benar karena ada satu survei yang menyatakan 85% dari masyarakat Indonesia menyatakan Pancasila itu tidak absolut alias bisa diganti. Nah, ini yang harus kita waspadai saat ini. Ini kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Oke, karena tadi disuruh nanya, saya nanya ke Yai Indarwanto aja deh kalau boleh. Ini Yai Indarwanto, saya ini cukup bingung ya, bagaimana untuk mendidik masyarakat, terutama masyarakat agama saya aja, agama Islam ini yang rawan sekali terpapar bahwa Pancasila itu togut, kafir, apa segala macam gitu-gitu. Gimana cara yang efektif mendidiknya supaya membersihkan dari yang begitu-gitu ya Indarwanto? Mungkin itu saja dulu dari saya ya. Terima kasih Pak Latu Heru, Gus Soleh, dan Mas Nurul. Walaupun ini agak banyak insiden ini webinar kali ini, nggak apa-apa. Biasa itu kesalahan teknis. Namanya juga manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Sumogo. Langsung direspon saja, Gus Indarwanto. Oke. Terima kasih Pak Joni. Satu penghargaan yang sangat istimewa ya dari Sir James Koch ya. Bung James, karena kalau dulu itu di tahun-tahun 66 begitu ya, 70 begitu, panggilan yang paling akrab di tengah-tengah bangsa kita itu adalah Bung. Ya. Jadi besar kecil itu Bung. Kenapa? Itu Bung Karno betapa sangat ingin kesetaraan itu dibangun. Ya, ini. Jadi Bung James ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kenapa Pancasila masih disebut togut? Inilah ketika, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menggurui saudara-saudara kami. Ya, itu silahkan punya pendapat begitu silahkan gitu ya. Tetapi begini, kita ini coba indah sekali. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Apa yang tumpah itu? Darah yang tumpah. Darah siapa itu? Darah ibu kita. Yang tumpah itu darah ibu kita. Dan ibu kita itu siapa? Ibu kita adalah ibu yang melahirkan kita. Tetapi ibu kita yang menerima itu siapa? Yang menghidupi itu siapa? Adalah Ibu Pertiwi. Dan Ibu Pertiwi itu siapa? Dialah yang melahirkan Pancasila. Karena itulah sebelum menjadi mubalek, sebelum menjadi dai, sebelum menjadi pendeta, sebelum menjadi biksu, sebelum menjadi bikuni, sebelum menjadi pendakwah agama apapun. Ya, terutama saudara-saudara kami yang Islam. Mari kita memahami sejarah bangsa Indonesia. Karena Anda adalah orang Indonesia. Karena itulah saya mohon maaf Bung James dan Gus Soleh, Bung Joni, ya, Bu Endang, ya, Bung Dias, ya. Mari kita
berpikir kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau dalam dakwahnya Rasul, ibda' binafsik. Pikirlah dirimu sendiri. Diri ini dari mana? Sekali lagi. Misi kita adalah mewujudkan bagaimana tanah tumpah darah Indonesia itu terlindungi. Dan tanah tumpah darah Indonesia itu termasuk di dalamnya adalah seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini dan seluruh ekosistem yang ada di bumi Pancasila yang tercinta. Bahkan harusnya dengan lambang mercusuar emas murni yang disokogurui dengan dulur papat kalimo pancer, yakni Tugu Monas. Mari kita menjadi bangsa pelopor, bukan pengekor. Karena itu, reformasi itu kembalilah kepada hikmatokrasi. Karena Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi saudara-saudara kita yang mengatakan Pancasila itu togut, itu bukan salah mereka saja. Tapi kita juga salah. Ya, Bung Dias ya salah itu, Bung, panjenengan, Bung. Ya. Karena guru Pancasila, ya, termasuk saya. Ya. Kalau begitu apa? Ya kita harus tiap hari menyuarakan Pancasila, menyuarakan keagungan Pancasila. Tapi sebelum suara itu didengar oleh Pak John Lutahir yang ada di Maluku nih, Bung Joni di mana Bung Joni? Nah, kita ini kalau bicara, ya Bung Dias nggak sampai 1 kilan. Jadi siapa yang mendengarkan dulu? Kita dulu yang mendengarkan. Iya. Jadi kalau sampai Gus Soaleh itu misu-misui saya, itu sebenarnya sedang misu-misui diri sendiri. Kalau saya misuh ya kepada mengata-ngatakan yang jelek pada Gus Soaleh, itu hakikatnya saya sedang menjelekkan diri sendiri. Saya kalau menjelekkan Bung James, itu berarti saya menjelekkan diri saya sendiri. Siapa yang menunjuk kejelekan orang lain begini, maka yang 4 arahnya ke kita. Disitulah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini tadi Gus Nurul yang bisi saya. Nanti dalilnya ini ya gitu. Saya dalili sekarang titik-titik ya. Nah itu. Jadi seluruh kebaikan itu ketika kita tebar dengan perasaan tulus hati cinta Bu Elsa Dorothea Pello ya. Semua orang akan menerima kita dengan cinta kasih. Saya sampaikan di sini Gus Soleh ya. Ketika Idul Fitri kami itu jadi imam 2 kali Gus Soleh. Ya. Jadi diminta oleh keluarga Muhammadiyah. Saya jadi khotib sekaligus imam. Ya. Di tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal. Cuma harinya beda. Jumat. Kemudian di hari Sabtu, Romo Tejo Soekarno, Bu Elsa, itu malam-malam datang ke saya bersama jemaatnya. Apa yang diminta? Ya, karena kerabat saya. Mas Yai, ini Mas. Besok yang kerja bakti itu adalah dari jemaat Gereja Katolik Koryeso. Nanti saya yang mengerahkan sendiri, Romo Tejo Soekarno Putro. Dibantu frater, suster, dan wanita-wanita. Hingga kami 2 ya, maaf Gus Soleh, tidak capek Gus Soleh, tapi senang berbunga-bunga. Karena apa? Karena cinta saling bertaut. Karena kasih saling bersambut. Dan inilah wujud Pancasila yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pancasila tidak bisa diwujudkan, berarti orang itulah yang belum bisa mewujudkan. Karena itu, ketika mereka mengatakan toghut, Bung James, maafkan mereka. Kita doakan setiap malam. Ya Allah, Tuhan kami, ya, minta katanya Bu Elsa mungkin berkah dalam gitu ya Bu Elsa ya. Minta kepada Allah. Ya Allah, siapapun ya Allah yang berbuat kurang baik di negeri ini, ampunilah ya Allah. Kalau dia berbuat jelek pada kami, ampunilah ya Allah.
Kami maafkan, karena itu ampunilah ya Allah. Jadi jangan sampai gayung bersambut ketika mereka mencaci, kita memaki, ketika mereka menista, kita memperburuk rupa. Tidak demikian. Jadi Bung James ya, bagaimana caranya? Ya Bung James silahkan, mohon maaf ya, simak di kanal Hikmatologi. Kanal Hikmatologi 5 tahun lebih, 4 tahun dihabisi. 12 negara saya dikeroyok 12 negara karena apa? Menyuarakan semua agama dalam cinta. Bagi saya, agama Islam adalah yang terbaik. Tetapi bagi Bu Elsa, kalau beliau kata maaf, agamanya Bu Elsa adalah yang terbaik. Ketika semua yang terbaik berada di rel yang berbeda, maka tidak pernah akan tabrakan. Ini prinsip. Jadi seni untuk mengatur kerukunan hidup berumah tangga yang bernama Rumah Indonesia, Rumah Ideologi Bangsa, kalau dalam pembuka YouTube kami, maka rumah itu harus penuh dengan pesona kita. Dan kita tunjukkan, mohon maaf, saya tidak promosi Bung Joni ya. Saya ini sudah menginjak 51 tahun menjadi dukun. Loh, ini ono dosen kok dukun ya. Bahasa Jawa dukun. Bahasanya Gus Soleh itu tabib. Ya, bahasa modern itu dokter atibum nabawi, prophetic medicine. Mulai dari orang patah tulang sampai patah hati, Bu Elsa. Ya, kita obati. Saya tanya agamanya, agama Anda apa? Supaya saya tidak keliru. Kalau dia mengatakan, Yai, agama saya Katolik. Silakan Anda berdoa, dan saya akan berdoa dengan cara agama saya. Jadi agama itu bukan untuk pembeda, tetapi agama itu untuk mempertautkan cinta. Dan sejak tahun 71 sampai sekarang, ya, mulai dari patah tulang, ini benar ini, patah tulang, stroke, ya, kemudian ginjal bocor, dan seterusnya. Sampai, maaf Pak Joni, oh ini ada Bu Elsa nggak berani ya. Ketika Pak Joni kecil itu tidak bisa tegak, nah, itu bisa berobat ke saya. Saya katakan begini karena apa? Karena saya tidak memasang tarif, Gus Soleh. Ini bukan promosi, tapi ini kalau disebut promosi, inilah promosi cinta. Cinta yang tidak pernah mendua, tapi cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka cinta itu untuk semua anak manusia. Di mana? Di seluruh pasien kami juga ada di Hongaria, ateisme. Pasien kami juga ada di Berlin. Pasien kami juga ada di Saudi Arabia. Pasien kami juga ada di California. Pasien kami juga ada di Jeddah. Baik pun, insya Allah. Kalau telepon saya jangan langsung. Karena apa? Saya ini selalu pakai aji mumpung. Mumpung ada Gus Soleh nyuruh-nyuruh saya, pas waktunya Gus Soleh itu sakti loh ya. Jangan sembrono sama Gus Soleh. Jadi saya itu di WA Gus Soleh itu apa? Kok indilalah saya itu selesai ngajar. Jadi ini tinggal nunggu apa itu minggu tenang, kemudian sunyi, kemudian ujian akhir semester itu. Itu Gus Soleh luar biasa ya. Jadi kalau kami izin mohon maaf karena saya ini pakai aji mumpung. Mumpung disuruh dekan ngajar, saya ngajar. Mumpung disuruh jamaah pengajian, saya ngasih pengajian. Mumpung saya disuruh orang sakit, ya sakit hati sudah tukaran gitu ya. Ya saya juga berusaha untuk meruqyah. Mumpung saya disuruh karena ada pertengkaran rebutan warisan, saya juga menengahi, gitu ya. Jadi kami Baik. ini punya latar belakang ilmu sosial dan seterusnya, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak John. Nggih. Matur nuwun Yai Darwanto. Saya pejambon Yai Pranaan Jawa Ambon. Jawane nggih saged. Luar biasa. Kalau kita lihat tadi ya, hikmatologi dan agama cinta ini saudara kembar ini nampaknya ini ya. Rohnya sudah sama. Baik, ada satu catatan tadi, menjadi pelopor bukan pengekor. Semoga kita bisa menjadi Pancasila yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari agar dapat ya mengamalkan
dan menjadi saksi dari Pancasila itu sendiri. Demikian tadi jawaban Sir James dari Yai Indarwanto. Baik, untuk penanya berikutnya silakan. Hands up. Mangga pertanyaan ditampung dulu Bang Joni. Ya, oke baik. Kita akan tampung dulu pertanyaan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, Mas Nurul. Oke, baik. Kita Mangga ada Pak. Dodi bisa Ya, langsung. Ya, silakan Pak Dodi. Oke, baik. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, terima kasih ke Bu Soleh ya sudah fasilitasi kita dan materi yang disampaikan sangat bermutu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, pertanyaannya simpel saja, Pak. Pancasila kan ideologi negara, dasar negara. Tentunya mengakomodir semua agama ya, agama, keyakinan, kepercayaan. Bahkan kalau lihat pembaharuan sekarang, aliran kepercayaan di luar agama juga sudah di-cover. Nah, tetapi mirisnya saat ini adalah ini juga merupakan pekerjaan kita juga ya di solidaritas kebangsaan. Kita lagi memikirkan bagaimana caranya supaya peranan atau satu lembaga tertentu ya yang 4 huruf itu yang di belakangnya ada B ya, supaya bisa diminimalisir. Karena kenapa? Rekomendasi yang satu lembaga ini menjadi bom waktu, apalagi di daerah kami ya untuk saat ini. Untuk pembangunan rumah ibadah itu sangat luar biasa sulit. Nah, apakah Pak Indarwanto sefrekuensi kita Pak dengan fungsional lembaga yang 4 huruf tadi? Apakah diminimalisir atau menurut Pak Indarwanto itu sudah baik gitu loh? Demokrasi yang seperti ini, ideologi yang seperti ini, ada pembatasan atau standarisasi tertentu. Nah, bagaimana Pak untuk menelaah hal tersebut? Itu merupakan turunan dari SKB 2 Menteri. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Dodi. Mohon izin Yai Indarwanto untuk kita dengar respon dari Pak Dodi dijawab oleh Pak Dasma. Boleh ya Pak Dodi ya? Kita biar bisa melihat opini pendapat dari Pak Dasma. Mungkin mohon izin langsung saja supaya masih hangat pertanyaannya Mas Nurul ya. Sambil menunggu nanti pertanyaan ketiga, Pak Dasma, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Pak Dodi. Iya, itu khusus kepada Kiai Indarwanto itu. Ya, kalau saya bicara secara publik ya, karena dalam konstitusi kita itu kan negara mengakui semua bentuk keyakinan. Ya, melindungi dan melindungi setiap orang mau beribadat. Nah, itulah bagaimana cara menafsirkan itu akhirnya kan dipersempit. Dipersempit dengan cara apa? Jumlah kuota. Ya, kalau di sekitar ini hanya 5 orang nggak boleh. Nah, ini yang bagaimana cara menafsirkan ini yang perlu diperbaiki. Karena memang ya namanya orang beribadah, orang berapapun itu ya harus dapat perlindungan dari negara. Jangan dipersulit. Ya kalau bisa difasilitasi. Istilahnya kan seperti itu. Tapi kan hari ini cara menafsir penguasa dalam konteks ini adalah yang berwenang itu berbeda dengan cara kuantitas. Sampai kapanpun kalau kuantitas itu ya pasti akan kalah orang-orang yang kecil-kecil ini. Ini tafsir liberal yang sama dengan politik dalam pemilu. Anda bayangkan seandainya pemilu banyak suara, banyak suara, pasti yang menang orang yang paling banyak.
Tapi bagaimana orang-orang yang di daerah terpinggirkan, orang-orang yang terpencil, suku-suku yang kecil, dia tidak akan pernah punya perwakilan di DPR ataupun MPR. Nah, sama dengan keyakinan. Ya, keyakinan orang-orang yang paling kecil ini justru yang harus dilindungi. Ya, yang besar itu ditopang, yang kecil harus mendapat perlindungan. Nah, ini problem cara berpikir menurut saya. Ya, problem cara berpikir itu ya bagaimana para pihak terkait, khususnya kementerian terkait itu cara memandangnya. Tapi kalau cara memandangnya seperti faktor kuantitas, ya sudah. Cara berpikir itu sama dengan cara berpikir pemilu. Siapa yang paling banyak, dia yang akan dapat suara. Tapi orang-orang terlemah, orang-orang yang terkecil tidak akan pernah terwakili di dalam pemerintahan negara. Dan itu bukan konsep kenegaraan Republik Indonesia. Indonesia itu yang kecil itu sudah dapat perlindungan. Buktinya apa? Saat Pancasila disepakati, itu bukan karena Indonesia mayoritas Islam. Ya, justru karena ada kelompok-kelompok yang protes walaupun dia tidak bersepakat, tapi akhirnya coba Anda bayangkan kalau seandainya tetap dipaksakan kemarin, apa yang terjadi? Bubar. Tidak akan pernah ada yang namanya negara Republik Indonesia. Ya, tapi apa? Karena walaupun ada kelompok masyarakat kecil itu mendapat perlindungan. Contoh masyarakat kecil lainnya, ada warga yang difabel, maaf ya, orang yang kurang beruntung. Karena bisa membuat apa? Regulasi. Ada fasilitas untuk orang tua, orang jompo, orang difabel. Ya itu orang kecil lemah, walaupun kecil lemah, tetap difasilitasi. Jadi cara berpikir ini harus adil. Ya, jangan adil hanya untuk orang-orang yang seperti itu, tapi untuk keyakinan kose nanti dulu ya. Nah ini problemnya adalah problem cara berpikir. Ya, sementara untuk orang-orang yang kita di kereta-kereta itu kan ada ya, untuk orang-orang bumil, ya. Kecil, orang tua, ya anak-anak dapat prioritas. Nah, karena cara berpikirnya sudah benar. Fasilitas itu tetap diberikan. Ya, fasilitas itu tetap diberikan. Tapi, nah, pertanyaannya kenapa dalam konteks agama cara berpikir itu tidak bisa diterapkan? Nah, ya. Nah, ini apa yang perlu kita perbaiki sebenarnya dalam pengambilan kebijakan itu. Terima kasih dari saya. Luar biasa. Ini konsep pola berpikir yang brilian yang harus kita rubah itu ya Pak Dasma ya. Bahwa keadilan itu juga harus memberikan fasilitas kepada yang sedikit. Iya, baik. Nanti kita akan simpulkan seluruh dari pertanyaan ini. Mohon maaf Pak John, biar saudara kami, Bapak Dodi, ini dapat jawaban juga dari saya. Ya, Beliau sepakat. tersenyum-senyum. Ya, sepakat. Ini satu dulu, jadi enak ini ada jawaban dua dari dua narasumber kita. Semoga Pak Yai Indarwanto. Bung Dias, terima kasih Bung Dias. Sangat appreciate sekali. Karena itulah maka kalau kita kembali reformasi Pak Dodi, Lukas ya, itu bukan ke demokrasi, tetapi ke pendirian Indonesia pertama, yaitu Republik Indonesia. Dan Republik Indonesia itu tidak mengenal tirani mayoritas ataupun tirani minoritas. Tetapi hanya satu usul saja, 66 anggota BPUPK, itu yang usul cuma satu, coret ini, diganti 7 kata itu dari Piagam Jakarta. Cobalah, Bung Hatta yang Islamnya tidak diragukan, tetapi nasionalisnya sangat piawai dan tinggi itu, justru Bung Karno beserta panitia 9 itu agar merubah. Nah ini sebetulnya harus diwujudkan seperti yang diungkapkan oleh Pak Diasma atau Bung Dias tadi. Ya, karena itu kalau di sini Pak Dodi mengatakan hikmatologi is the best choice itu ya. Mohon maaf,
Ya, saya merangkai hikmatologi itu sejak tahun 1983, di mana saya melahirkan satu teori mulai dari default equality model sampai dengan saya ketemu hikmatologi, hikmatokrasi, sabdana atau hikmatologi kehidupan. Dan itu saya dasarkan pada Tipitaka, Bhagavad Gita, Alkitab, bahasa daerah saya, ya, Jawa, sampai Holy Bible yang saya yakin Pak Dodi nggak punya ini ya. Koyo nggak punya. Holy Bible tahun 1926 Pak Dodi. Saya punya Pak Dodi. Jadi di rumah itu ada patung, mohon maaf, ada patung Yesus, ada Buddha tidur, semua ada di sini. Dan saya tidak khawatir, malaikat tidak akan takut dengan patung-patung. Patung itu kan simbol, toh. Simbol bukan disembah. Karena itulah maka umat Islam yang mayoritas ini jangan maaf Gus Soleh, jangan miskin intelek, jangan miskin the power of heart. Kebesaran pikiran kita itu bukan terletak di kepala, tapi hikmatologi itu mengajarkan berpikir itu dengan kolbu. Kanti penggalih, katanya Gus Diasmo tadi. Menggali. Orang kalau berpikir, monggo dipun pikir men. Kalau berpikir itu hanya pakai ini. Panca indera saja. Tapi hikmatologi melampaui filsafat. Mohon maaf. Kenapa? Karena saya yakin karena bersumber dari Alkitab. Dan Alkitab itu zalikal kitab. Ini adalah kitab. La raiba fi. Hudal lil muttaqin. Ini kitab ini tidak ada keraguan. Ternyata Pak Dodi, Alkitab itu juga Al-Quran Pak Dodi. Karena itu jangan pertentangkan sesuatu milik kita ini. Marilah kami yang Islam ini memiliki Alkitab. Kenapa tidak? Kami undang saudara-saudara kami untuk berbicara tentang Katolik, berbicara tentang apa itu Jawitan dan seterusnya. Kalau begitu apa? Ya, saya tidak sepakat dengan jika orang sekian jumlahnya maka baru boleh ini. Tidak begitu. Tapi satu orang pun harus dilindungi, bahasa apa itu Gus atau Bung Diasma tadi, difasilitasi oleh negara. Karena itulah negara misinya adalah melindungi tumpah darah, seberapapun darah anak bangsa ini tumpah. Mewarnai kehidupan di Indonesia itu harus dilindungi. Dan kita yang mayoritas, mohon maaf, yang jumlahnya banyak, itu harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Kami tidak pernah bertengkar dengan di sini itu ada namanya biar. Kemudian ada frateran. Jadi di lingkungan kami itu di depan ada frateran, ada biara, kemudian ada TK sampai SMA, SMK, SMP, Katolik. Ya, dan tidak pernah ada permasalahan. Mau ibadah di sebelah rumah kami silahkan. Kita rawat. Jadi merawat saudara dengan cinta itu pasti Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangrua. Jadi saya tidak sepakat. Jadi kalau di dalam ilmu kebijakan publik Pak Dodi Lokas ya, dalam kebijakan publik itu ada formulasi kebijakan, ada implementasi, tapi ada evaluasi. Jadi kalau kita mengevaluasi kebijakan pemerintah, bukan kita tidak sepakat. Tidak sepakat dengan pemerintah secara keseluruhan, bukan. Tapi satu titik itu yang kita evaluasi. Jadi kalau ada permen, ada SKB yang tidak sesuai dengan roh proklamasi kita, maka ya kita usulkan yang terbaik. Supaya apa? Supaya seluruh anak bangsa ini bisa nyaman beribadah di bumi Pancasila. Katanya Frankie Sahila tua, ya, Pancasila rumah kita. Katanya ini saudaranya Gus Soleh ini, Indonesia negara bangsa, rumah ideologi Pancasila, bukan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Diasma dan Kiai Indarwanto. Semoga Pak Dodi puas. Saya yakin puas karena kami juga puas melihat kedua jawaban yang betul-betul komprehensif tadi. Baik, kita masih berikan satu kesempatan
penanya ketiga ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, ada? Kalau begitu, mohon izin, kita sudah 2 kali 60 menit, kita sampai kepada closing statement dari para narasumber. Baik, oke, kita akan mulai dari Pak Diasma ya. Pak Diasma, oh maaf, kita akan memberikan closing statement dari Pak Jadi Pane. Pak Jadi Pane, silakan. Kita kembali lagi ke urutan pertama tadi ya. Pak Jadi, monitor. Pak, jadi masih ada di ruangan tapi kameranya tidak aktif. Mungkin sedang ke belakang, Pak. Oke, kita skip, kemudian nanti kita ulang lagi ke Pak Jadi. Baik, kita akan dengar closing statement dari Pak Diasma. Silakan waktu dan ruang Pak Diasma. Pak Diasma sepertinya terlempar. Halo, Bang. Halo, Pak Diasma Itu kenapa? Pak Diasma terlempar. Oh, Terlempar dari Zoom. bagaimana itu? Ya, namanya tidak. Ini sudah masuk lagi. Oke, Mangga Pak Diasma diaktifkan. iya. Silakan Pak Diasma. Sambil menunggu Pak Jadi nanti kembali bersama kita. Gimana Pak Joni? Saya tadi terlempar lagi. Nggih. Nuwun sewu. Sumangga Pak Diasma untuk memberikan closing statement. Oh, ya. Penutup dari saya, kita itu adalah harus tahu siapa diri kita. Dari mana kita berasal, siapa tonggo teparuh kita, lingkungan kita di sekitar. Jadi kita kenalilah siapa kita, apa makanan kita, bagaimana kebudayaan kita, bagaimana tetangga kita, bagaimana lingkungan kita sekitar. Dengan mengetahui bahwa ya, dengan mengetahui bahwa kita memiliki apa? Kita memiliki keberagaman, kita tahu masyarakat kita sekitar, otomatis kita akan menjadi orang yang terbuka. Otomatis kita akan menjadi orang yang bisa berpikiran open mind, bahasa umumnya. Inilah persoalan yang perlu harus kita sampaikan bersama, bahwa kita ini lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bahkan nanti bekerja dan beranak pinak di Indonesia, hingga nanti mati pun di Indonesia dan dikubur di Indonesia. Maka tidak ada kata lain, kita harus mensyukuri sebagai bangsa Indonesia yang mendapat anugerah dan diwarisi yang namanya Pancasila. Terus kita diberikan negara Republik Indonesia berbentuk republik. Kita juga memiliki yang namanya memiliki perbedaan, dan itu justru menjadi satu cita-cita bersama bahwa kita bisa hidup berdampingan walaupun di dalam perbedaan. Kita bisa hidup berdampingan secara damai di dalam keadaan perbedaan dan keberagaman. Terima kasih. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Diasma. Perbedaan adalah sebuah kodrat, sesuai dengan sidik jari kita memang yang sudah dibedakan. Oke, baik, kalau begitu kita lanjutkan kepada closing statement dari Pak Jadi Pane. Pak Jadi sudah kembali bersama kita. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih buat para narasumber kita yang luar biasa memberikan paparannya, dan sore juga kita berharap bahwa Pancasila itu menjadi kekayaan dalam keberagaman
bangsa Indonesia, apakah keberagaman suku, keberagaman golongan, dan keberagaman yang lain-lain. Dan ada menjadi catatan kami dari kedua narasumber, bagaimana Pancasila itu bisa kita teladani di dalam perilaku kehidupan kita, khususnya keteladanan bagi orang-orang yang memangku jabatan penting di negara tercinta ini. Demikian Pak Joni, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Jadipane, luar biasa. Singkat, padat. Ya, baik. Kita menuju closing statement dari Yai Indarwanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, closing statement saya ini insya Allah sesuai dengan niatnya memakai kerasi. Jadi saya ambil closing ini dari saya Sabdana yang ke-16.255. Grand Teori Hikmatokrasi bagian ketiga. Yang saya maksud grand teori adalah teori besar yang mendasari. Karena apa? Pancasila itu kalau tidak digali lagi, ya, maka mutiara kemilonya tidak akan bisa tumbuh kembang. Ya. Grand teori hikmatologi bagian ketiga. Amruhum surabainahum, the greatest supreme theory. Fundasi teoretik proses perumusan keputusan yang mensemestawi. Setiap keputusan besar, kecil, musyawarah, jalan terpuji. Pembicaraan, lebih dari seorang bentuk musyawarah insani. Musyawarah dilandasi hikmah Allah, Tuhan Maha Tinggi. Tak ada musyawarah yang memutuskan perilaku keji. Musyawarah mufakat orang beriman agar hidup terpuji. Malang, 24 September tahun 2022. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Semoga kita akan mendapat hikmat dari seluruh narasumber kali ini untuk sekali lagi bisa menjadikan Pancasila itu hidup dan kita sebagai saksinya. Baik, sahabat agama cinta, kita pada sesi kesimpulan diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Lukas STHMM. Beliau adalah Ketum Solidaritas Kebangsaan RI. Ruang dan waktu dipersilakan kepada Pak Dodi Lukas. Ya, selamat sore untuk kita semua. Sangat bersyukur ya pada kesempatan sore ini kita sudah mendengar dua narasumber yang luar biasa ya. Tadi Pak Diasma juga dengan kepiawaiannya menyampaikan metode-metode dan Bung Indarwanto ya menyampaikan historical ya, histori, semua yang histori bagaimana dasar Pancasila itu. Nah, saya akan menyimpulkan person by person supaya terangkum semuanya. Dari Gus Soleh, Pancasila sudah final. Indonesia sudah merdeka. Jadi itu sudah dasar negara yang harus kita perjuangkan dan tidak bisa dirubah oleh apapun. Pancasila merupakan hadiah besar untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dikarenakan hanya Pancasila yang bisa ya, yang bisa tetap stabil, yang bisa tetap menjadi standar yang berada di tengah kemajemukan bangsa. Ya, kalau kita lihat filosofi-filosofi atau dasar negara yang sering dirubah oleh orang luar sana, nah mereka fokusnya itu targeting Pancasila. Oleh sebab itu kita harus mempertahankan Pancasila ini sebagai ideologi negara dan ini harga mati. Dari Bapak Jadipane, perwakilan N4G, dari Bapak RE Nenggolan, Ketua Umum,
meneladani Pancasila dalam perilaku kehidupan kita, terkhusus para pemangku jabatan. Nah, ini berarti para pemangku jabatan adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat Indonesia, orang-orang yang dipercaya untuk memimpin negeri ini. Otomatis harus meneladani Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kita juga berharap semoga ke depan Pancasila ini selalu senantiasa digaungkan. Nah, ada beberapa berita belakangan ini adalah untuk PMP, yang dulu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, saat ini BPIP sudah melakukan Pancasila itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Itu sudah ada 2, ya, kita doakan semoga bisa sampai level SD. Nah, sejauh ini masih perkuliahan, karena perkuliahan mungkin lebih mudah ya mengubahnya ketimbang untuk SD, SMP, SMA. Nah, kita terus pantau terus supaya ini bisa berjalan. Untuk yang ketiga, Bapak Diasma Sandi Suwandaru ya, berbeda capres dan berbeda pilihan politik itu sah-sah saja. Itu jangan menjadi kodok dan kampret di episode yang lalu ya. Nanti sebentar lagi akan keluar lagi jargon toleransi dengan kadrun, ya kan? Bentar lagi dibikin lagi merah dengan putih. Nah, kita jangan sampai terkotomi bahasanya ya. Kita masuk ke dalam satu gerakan yang A melawan gerakan yang B. Sangat naif, sangat kasihan bangsa Indonesia itu ya diaduk-aduk dengan permainan politik yang murahan. Ya, ketika kita mendukung A, lantas kita mengkafir-kafirkan B. Ketika kita mendukung B, kita langsung mengapakan yang A gitu ya. Bahkan sampai di lingkungan saya sekarang pun ada itu daerah, oh ini daerah garis keras, ini daerah garis biasa-biasa ya, yang lunak ya. Ini garis lurus, ini yang lurus-lurus sekali. Nah, sangat disayangkan negara Indonesia yang segitu besar, segitu banyak perbedaan hanya dikategorikan dengan 2, dan itu parah. Hewan yang kecil ya, cebong dan kampret, kan luar biasa itu Indonesia yang segini luasnya. Nah, oleh sebab itu tadi Pak Diasma dia menyarankan adalah kita tetap satu dalam jiwa Indonesia, kita tetap dalam semangat Pancasila. Lewat apa? Lewat mengenali culture kita, budaya kita sehari-hari. Kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, lingkungan sekitar yang berbeda, namun beragam dan tidak terpisahkan. Toleransi itu luar biasa. Kita bisa lihat tetangga sebelah kiri kanan, kita bisa menyapa. Nah, itu culture yang kita bangun. Jangan sampai kita besok-besoknya sudah lupa siapa tetangga saya. Itu udah bahaya. Culture seperti inilah yang mau kita pertahankan. Yang terakhir dari Bapak Dr. Andus Indarwanto Sadikusnomo ya. Ini perlu juga kita masukkan haki Pak ya. Hikmatologi ini ya. Hikmatologi ini jangan dipandang remeh. Kalau saya bilang di sini, saya rangkum sedikit sebelum rangkuman dari Bapak ya. Hikmatologi itu adalah dasar pemersatu toleransi beragama. Karena kenapa? Ketika kita bisa memandang perbedaan itu bukan sebagai suatu batas untuk kita bersama, nah kita sudah final untuk hal itu. Kita sudah menang atas dasar intoleransi itu. Nah, ketika ada perbedaan, ya saya kulit putih, yang sini kulit hitam, yang sana orang ini, yang itu orang apa, bahasa ini, bahasa itu. Nah, ketika perbedaan itu dijadikan suatu perselisihan, itu akan menjadi timbullah konflik-konflik. Terutama di Indonesia, gampang sekali di 2023 sampai 2024, potensi pemakaian sarah untuk pilpres, pileg, dan pilkada ini sangat luar biasa. Saya kemarin ada diskusi dengan peneliti dari Bawaslu. Mereka sudah petakan 2024 akan banyak sekali daerah yang potensi konflik sarah akan terjadi. Kita doakan, kita tidak belak yang kiri yang kanan. Kita tidak ikuti yang kiri yang kanan. Kita pasti di sini semua pengen bangsa ini tetap stabil, bahkan bisa bertumbuh lebih baik lagi. Saran saya tidak usah ikutan kalau tidak tahu bagaimana gerakan-gerakan atau kampanye-kampanye intoleransi yang sangat bertentangan itu. Jangan ikut-ikutan grup, terutama kita bisa stop dari media sosial mereka.
Nah, lalu yang selanjutnya untuk hikmatologi ini adalah, nah, kami juga mendukung Pak Indarwanto, kami di Solidaritas Kebangsaan, kami juga mengadakan safari toleransi. Jadi kita bawa unsur-unsur agama, ya, contohnya kayak tadi ada pendeta, ada ustadz, ada pastor, ada kalau di Konghucu ada JS ya. Nah, kita bawa mereka keliling di rumah-rumah ibadah. Jadi diputar-putar, Pak. Misalnya hari ini Kristen ke Islam, Islam ke vihara nanti bentar lagi ke masjid. Nah, kita putar seperti itu. Nah, kami sangat matching sekali dengan hikmatologi ini. Nah, saya akan bacakan conclusion dari Bapak Indarwanto. Islam dan Pancasila itu adalah harga mati. Tidak ada perbedaan dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Pancasila dan Islam ada hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Kita tadi mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Sejarah dari gagasan, ide pokok sampai Pancasila itu dilahirkan melalui proses yang cukup panjang. Jadi ini menjawab kebiasaan informasi yang terjadi di Indonesia bahwa mengenai kelahiran 1 Juni. Kok tiba-tiba bisa 1 Juni? Itu adalah proses yang cukup panjang. Dimulai dari BPUPK, Panitia 8, 9, dan akhirnya dilahirkanlah Pancasila secara seutuhnya. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada Bapak Indarwanto, akhirnya belajar, Pak. Kita yang muda, saya termasuk muda ya, 40-an, bisa belajar, oh ini ilmu yang sebetulnya sudah lama, tetapi kita tidak dapatkan kalau kita tidak gali. Nah, oleh sebab itu dengan webinar ini kita semakin melihat dan kita mengetahui dengan jelas bahwa Pancasila, ideologi negara adalah sesuatu yang tidak boleh dirubah sama sekali. Oleh sebab itu, terima kasih kepada moderator ya dengan narasumber terkhusus untuk Gus Soleh pada kesempatan ini, Gus. Terima kasih, Gus. Webinar sangat bermanfaat dan di sini ada Bapak Jadi Pane. Titip salam juga dengan Pak RE. Semoga sehat-sehat dan terus berkarya untuk bangsa. Dan selanjutnya Bapak Diasma dan Bapak Indarwanto. Terima kasih sudah mengisi webinar. Terima kasih Bapak. Izin. Baik, terima kasih Pak Dodi. Rangkumannya luar biasa, padat dan bisa menyerap intisari, saripati dari semua yang tadi narasumber sampaikan. Terima kasih kepada narasumber Pak Jadi Pane, Pak Diasma Sandi Swandaru, dan Pak Indarwanto Sadikusumo. Kita sudah sampai kepada penghujung acara ini. Sahabat agama cinta, sahabat N4G sekalian, kita akan menginjak sesi harapan dan penutup yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ. Beliau adalah inisiator agama cinta yang juga penasehat dari N4G. Kepada Gus Soleh, ruang dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bang John Latuheru yang telah memimpin lajunya acara ini dengan baik. Tiada kata dan ungkapan kecuali rasa syukur kepada Allah yang mana telah berlangsung acara webinar ini meskipun ada sedikit bahkan banyak gangguan daripada internet ya. Mungkin ngambek internetnya gara-gara menterinya ditangkap KPK ini ya Bang John ya. Gue sampai pakai 2 HP ini gantian ya agar bisa berlanjut ya. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, bagaimana tadi telah kita dengarkan materi dari para narasumber kita yang sangat luar biasa, maka ungkapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada kedua narasumber kita, yaitu Pendekar Pancasila, ya, Bung Diasma Sandi Swandaru, SOS MH. Beliau adalah peneliti Pusat Studi Pancasila UGM Yogyakarta. Terus semangat ya. Pancasila terus digolerakan ya Bung Diasma sampai menjadi mercusuar dunia. Amin. Dan juga terima kasih kepada
ya, Bung, kita sebut Bung saja karena ini lahirnya Pancasila ya. Bung Drs. Indarwanto Sadi Kusnomo, BASA MSI ya. Beliau ini kalau di NU itu ya dosen ya Kiai Sowo kan gitu ya. Luar biasa ilmu hikmah dan ilmu kepancasilaannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RI Nainggolan, Ketua Umum ya, N4G yang hari ini tidak bisa hadir, diwakili oleh Bapak Jadi ya. Terima kasih kepada Ketua N4G DKI Jakarta, yaitu Bapak Togi Hamonangan, dan juga terima kasih kepada Bang Nurul sebagai operator Zoom, dan kepada semua pemirsa. Harapan kami di dalam webinar ini tiada lain tiada bukan, ayo kita sebentar lagi akan menghadapi tahun 2024. Bagaimana pesta demokrasi ini kita sambut dengan riang gembira. Ya, kalau pengantenan itu Bang Diasma ya, ada tulisannya kalau di Jawa itu Sugeng Rawuh. Kalau sudah di tengah kota itu ada tulisannya welcome. Nah, bagaimana kita sambut welcome tahun politik 2024 ini dengan penuh kedamaian. Bukan dengan cara yang menakutkan. Mari kita belajar kepada Pak D. Jokowi, pemimpin kita. Kita yang gontok-gontokan ya, seperti Gus ceritakan tadi. Mobil Gus Sajojo sampai dipecah-pecahin sama pemuda FPI yang ada di lingkungan UIN Serang situ. Untung tidak terjadi korban karena temannya Mas Nurul yang bawa mobil saat itu lari, Pak Diasbab. Kalau nggak lari melawan ya mungkin benyok kan gitu ya. Sementara yang di atas ini para elit cepapa cepiki. Kita-kita yang di bawah hingga detik ini, oh gosole cebong. Oh Pak Diasma ikut dosen cebong kan ya. Oh ikut kadron. Oh temannya Pak Pal, kalau Pak Dodi ini cebong. Ada temannya Pak Dodi pendeta, tapi domron, domba kadron. Ini apa? Bisa ismul fusuqa ba'dal iman. Sejelek-jelek alkob, itu kita semuanya jadi bangga. Dengan alkob jadi cebong, jadi kadron, jadi kampret. Ayo kita hentikan semuanya ini ya di hari lahir Pancasila ini. Kembali kepada jati diri bangsa kita didirikan, yaitu digali dari nilai-nilai moral, nilai-nilai adiluhur, adilugung, yang mana dimotori oleh Bung Karno bersama sahabat-sahabatnya saat itu. Seperti diceritakan oleh kedua narasumber kita tadi. Baik itu Bung Diasma maupun ya Yai kita. Hanya satu orang dari puluhan ya panitia BPUPKI ini. Kurang lebih sekitar 60 kalau nggak salah. Itu hanya satu orang yang meminta 7 kata untuk dibuang. Tetapi bukan dengan keangkuhan dan kesombongan. Tapi benar-benar mengamalkan nilai Pancasila saat itu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Orang-orang yang punya hikmat yang saat itu menerimanya. Karena arti hikmat itu bukan hanya pinter. Wong pinter itu wakeh. Nang UGM itu nggone wong-wong pinter kabeh. Tapi belum tentu punya hikmat. Yang punya hikmat itu bagaimana? Yang mana? Iso siji pikir, karo siji ucap, karo siji laku. Itulah orang yang punya hikmat. Bukan ucapannya indah merdu, di belakang kelakuannya nggak karu-karuan. Ini nggak punya hikmat. Seharusnya yang menjadi wakil rakyat kita ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kalau orang punya hikmat, pasti punya kebijaksanaan. Hikmat memang kunci dasar utamanya adalah orang yang berilmu. Tapi tidak semua orang berilmu punya hikmat. Kalau orang berilmu sembrono, justru jauh lebih parah daripada orang bodoh yang sembrono. Orang bodoh nggak bisa jadi anggota DPR, nggak bisa jadi menteri Menko Info,
paling banter koncoe Bang John ya, koncoan cangkruk ngopi ya, atau konco cangkrukane Bung Diasma. Paling banter iso nyolong super misa dus kan. Nyelip nanggone toko di saat orangnya sibuk ngelayani. Tapi kalau orang pinter nggak punya hikmat, nyolongnya 10 triliun. Subhanallah. Itu kalau dibuat pesantren, apalagi pesantren anak yatim, bisa seperti tidur di hotel bintang 5 anak yatim ini. Inilah pentingnya punya hikmat. Sering sekali di antara kita, mendengungkan, itu intoleran, ya. Itu intoleran, diserang habis-habisan oleh buser-busernya, ya. Ngaku buser NKRI, ngaku busernya Jokowi. Tetapi sering di antara kita justru menjadi pelaku intoleran. Karena tidak bisa memaknai arti intoleran. Toleransi dan intoleran itu bukan hanya pada agama, tapi juga pada pilihan politik, pada suku, pada kelompok dan golongan. Kita sok menjadi pejuang toleransi, melawan intoleran, karena gereja ditutup, karena tempat ibadah lain ditutup. Tapi kita sendiri sering sekali menyerang hanya karena perbedaan politik. Yang saat ini Gus bingung. Bagaimana jeripaya Presiden kita Pak Jokowi untuk menyatukan cebong dan kampret, yang mana konstalisasi politik di tahun 2019 ini Indonesia hampir seperti perahu yang pecah. Disatukanlah, diambil Prabowo, diambil Sandi untuk sama-sama diajak meskipun kemarin lawan untuk membangun bangsa. Nah, saat ini banyak orang yang ngaku relawan Jokowi, ya, nyerang Pak Prabowo dengan segala bentuk kejelekannya. Lah Pak Jokowi Pak Prabowo ini kan ada di dalam parlemen. Berarti ya orangnya Pak Jokowi. Ada orang yang pro Jokowi, pro Prabowo, nyerang kepada calon yang sama-sama orangnya Pak Jokowi, yaitu Ganjar. Karena sedikit ucapan ya, suka lihat film porno ataupun apa. Lah ini kan berarti seperti kata Yai hikmatologi kita. Kita ini bicara sejengkal dari kuping kita. Kita menjelek-jelekkan Prabowo, ya itu orangnya Pak Jokowi, berarti menjelekkan Pak Jokowi, menjelek-jelekkan daripada Ganjar, itu adalah satu partai dengan Pak Jokowi, berarti yang jelek-jelekkan Ganjar. Ayo kita sambut ya dengan refleksi kelahiran Pancasila ini. Kita sambut pemilu ini dengan kedamaian. Jangan ada kebencian. Tujuan kita berpolitik ini yaitu apa? Melanjutkan daripada regenerasi kepemimpinan yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang disampaikan secara rinci oleh Bung Diasma tadi. Sehingga perlu ada pemilu. Tujuannya tiada lain tiada bukan yaitu keadilan dan kemakmuran. Kalau bahasa istilah Gus sering suka menggunakan apa? Istilah di dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus tambahi biar lebih jelas tanpa adanya diskriminasi sara. Harapan Gus ya. Sering sekali Gus ini kumpul dengan saudara saya Bung John yang saat ini menjadi moderator. Ya, Gus ini minum kopi pahit ya, gula sedikit. Bung John ini orangnya masih hidup dan masih ada. Mudah-mudahan gak sakit lagi ya. Minumnya kopi susu. Gus satu meja. Berbeda minuman tapi bisa ngobrol satu meja. Bang John tidak pernah memaksakan Gus enakan kopi susu. Kopimu gak enak, pahit. Gus juga tidak pernah bilang begitu. Silahkan yang kita minum berbeda. Tapi kita bisa tetap duduk satu meja. Lah, saat ini nggak bisa. Ya, iku wonge Prabowo, iku wonge Ganjar. Apalagi kalau wonge Anies, ya. Nggak usah kita bahas itu karena di luar daripada komunitas kita. Gue sendiri justru bikin apa? Komunitas apa? Asal bukan Anies,
tapi tidak pernah kita nge-share kebencian-kebencian yang ada. Ayo, dengan hari lahirnya Pancasila ini kita kembali kepada nilai-nilai luhur ya yang diajarkan oleh founding father kita dalam Pancasila. Kembali kepada toleransi beragama. Gue sangat terinspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Bung Diasma tadi. Kenapa sih kalau kita bisa toleran, bisa berpikir untuk kelompok yang sangat minoritas banget, yaitu kelompok disabel. Ya, Gus kalau pergi ke Jakarta, di situ ada kursi untuk bumil. Padahal di kereta ini ataupun di bis ya, busway, belum tentu ada satupun orang bumil, tapi kursinya disediakan, ya, untuk lansia, ya. Padahal lansia ini dari kalau di Jakarta ya, ini kan busway sampai padat. Lansia ini paling 1-2, tapi diperhatikan. Inilah yang seharusnya bisa juga direfleksikan di dalam toleransi beragama. Dan nilai-nilai apa yang disampaikan oleh Bung Diasma tadi, bagaimana yang besar ini ya kan bisa ditopang dan yang kecil ini bisa untuk diperhatikan sehingga ada simbolis mutualisme. Ya. Tidak, keadilan itu tidak semuanya harus sama rata. Karena Islam di Indonesia ini mayoritas ya, jelas prioritasnya ada. Tetapi tidak boleh juga untuk mengabaikan kelompok yang minoritas, bahkan sangat minoritas. Ayo kita belajar dengan Kementerian Perhubungan. Ya, kursi bumil ada, diperhatikan. Padahal Bung Diasma sampai umur 50 tahun tidak pernah hamil kan gitu ya kan? Ini kok tidak diperhatikan tempatnya. Kita tidak pernah marah. Ayo di dalam toleransi ini kalau ada seorang pendeta punya jamaah 20, janganlah terus bikin gereja. Itu kita demo. Tidak mencukupi dan lain sebagainya. Melanggar daripada ketentuan SKB 2 Menteri. Lah, sangat naif kita ya. Sangat naif. Apa karena terus orang bumil atau lansia kita biarkan berdiri ya, gendong anaknya di tempat bis tanpa kita perhatikan. Ini di Kementerian Perhubungan diperhatikan. Terus kalau bicara tentang agama, kok kita tidak bisa? Ayo kita belajar dari sini. 20-10 pun jamaah ya, kita perhatikan. Oh, kita punya tetangga. Oh, kita punya apa? Di satu desa itu orang Hindu. Oh, itu orang Buddha. Bagaimana dia sholatnya, ibadahnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan, oh, itu Hindu. Oh, itu Kristen. Oh, itu Katolik. Kita anggap musuh. Ini berarti belum memahami Pancasila. Kalau kita memahami Pancasila, kita bisa belajar apabila kita naik busway, apabila kita naik KRL. Oh, kita tahu itu kursinya bumil, itu kursinya lansia. Kita nggak berani dudukin. Toh seandainya ada yang duduk, ya kan? Ada orang yang hamil dipersilahkan. Padahal orang hamil dalam satu gerbong gereja itu, satu gerbong kereta tidak lebih 1 ataupun 2. Tapi mereka yang sedikit diperhatikan. Ayo kita amalkan cara ini ya. Jangan tunggu harus 60, jangan tunggu harus 90 ya. Umat agama non muslim baru diperbolehkan untuk ibadah 10 atau 20 karena ibadah itu bagian penting daripada dasar negara kita dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tiada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilap. Maksud hati ingin sekali ya kita berbincang-bincang santai dalam hari kelahiran Pancasila ini tentang Pancasila. Gus sebenarnya pengen ngaji banyak kepada Bung Diasma sama yai kita hikmatologi ini, tapi waktu jualah yang membatasinya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi
dengan Bung Diasma, dengan Nyai Hikmatologi kita, dan juga dengan semua teman-teman peserta webinar ini. Tiada ungkapan kecuali terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kepada pendukung acara, moderator, operator Zoom, dan semua peserta. Mari sama-sama kita busungkan dada kita, ya. Saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi generasi Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Pancasila sudah final. NKRI harga mati. Merdeka. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Juniatul Heru, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Sekjen Agama Cinta Mas Nurul. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, terima kasih pada abang kita yaitu Bang Joni Letuheru yang telah memimpin jalannya webinar dengan sangat baik. Dan bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah kami kirim linknya di kolom chat. Masih diberi kesempatan hingga webinar ini berakhir. Namun sebelum acara ini ditutup, mari kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Boleh diaktifkan videonya karena kita akan menyanyikan bersama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Pasti udah pada hafal nih kita semuanya. Pancasila dasar ayat akhir tahun satu-satu. Ayo maju, ayo maju, maju, maju.
Ya, terima kasih sudah nyanyi bersama. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju. Demikianlah webinar kita pada siang hari hingga sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat hati para audiens menjadi kurang berkenan. Saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Para peserta yang telah mengisi link presensi, nantinya sertifikat akan di-upload di Facebook Sekjen Agama Cinta. Nanti karena masih dalam proses pengerjaan, akan kami kirim linknya di grup peserta webinar Agama Cinta. Bagi yang belum bergabung bisa chat di kolom chat Zoom yang telah disediakan ya oleh panitia. Terima kasih. Demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman semuanya.